Harapannya mereka lebih mau kolaborasi atau bikin sesuatu bareng dengan anak muda. Harapannya mereka open mind terhadap kayak gitu. Dan itu maksudnya yang ku contoh dari beberapa musisi yang aku main bareng, ibaratnya musisi. Masa bilangnya ya musisi yang udah lebih duluan main. Oke, Dek, kamu kan sebagai wakil dari generasi muda Indonesia nih ceritanya, ya kan? Nah, biasanya orang-orang tua tuh kan punya harapan banyak terhadap generasi muda. Nah, sekarang kita balik. Apa sih yang kamu harapkan dari orang-orang yang justru lebih tua, generasi lebih tua Indonesia? Itu apa tuh? Harapannya mereka lebih mau kolaborasi atau bikin sesuatu bareng dengan anak muda. Harapannya mereka open mind terhadap kayak gitu. Dan itu maksudnya yang ku contoh dari beberapa musisi yang aku main bareng, ibaratnya musisi. Masa bilangnya ya musisi yang udah lebih duluan main lah. Senior lah, senior. Ya Mas Indra, Mas Topati, Mas Pujana. Menurutku kenapa mereka terus bertahan, atau Mas Erwin Gutawa, menurutku kenapa mereka terus bertahan dan keep up dengan keadaan sekarang. Mereka open terhadap perubahan musik yang terjadi. Dan mereka juga selalu ngundang atau ngajakin musisi-musisi muda untuk main sama mereka. Iya. Jadi dapat, menurut mereka kayak dapat energi baru, dan emang orang anak muda itu emang energinya masih berapi-api dan parah kan. Mungkin kan kalau dia kan udah cool kan, udah stable, udah kayak Ya. udah sedap gitu. Walaupun energi mereka tetap gila ya pas main maksudnya. Ya. Tapi emang ada yang beda sih dari anak-anak muda. Dan maksudku dengan para generasi yang di atas lebih open terhadap kolaborasi, terhadap keadaan yang terjadi gitu, terhadap musiknya sendiri. Bukan berarti tiba-tiba harus bikin, misalnya lagi tren, lagi EDM, harus bikin nggak cepat kayak gitu juga. Tapi maksudnya open aja gitu, entah diskusi doang kayak atau ngobrol, apa sih yang lagi itu. Dan aku bersyukurnya yang aku kenal beberapa sih kayak gitu ya, kadang nanya atau kadang diskusi, ini gimana sih Spotify gimana sih menurut lo, kan kayak gitu kan, dia kan aware terhadap perubahan yang terjadi untuk industri musik ini sendiri kan, gitu. Iya. Nah, ini mumpung kita juga lagi celebrate ini bulan Agustus kan, celebrating inilah 17-an gitu ya. Ya. Kamu ada nggak particularly harapan gitu ya terhadap negara kita ini? Pengennya tuh jadi kayak gimana sih buat kamu lah, buat seorang yang kreatif, musisi, kemudian dari sisi mungkin seniman-seniman Indonesia gitu. Apa sih harapannya gitu? Indonesia ini bisa jadi negara yang seperti apa sih? Ya kalau dari apa ya, orang-orang musisi kayak gitu sih, simple apa ya istilahnya itu ya, mungkin tata kelola industri musik gitu. Maksudnya kayak kita pengen ada emang yang jelas aja, maksudnya kayak pencipta lagu tuh udah dapat perlindungan yang jelas di hukumnya kayak gitu pencipta lagu atau kayak gitu. Apa aku nggak tahu sih udah ada apa belum sebenarnya kayak gitu. Tapi maksudnya harapannya kan, karena kan banyak kasus kan, misalkan lagu ini tiba-tiba diklaim sama siapa, atau misalkan lagu ini dimainin sama orang udah dimasukin di seperti, walaupun maksudnya itu kan ya tugas publisher dan segala macam. Cuma kayak emang di sini industri kita kan masih cuek tuh terhadap kayak gitunya kan. Dan gimana caranya jadi udah ada rute yang jelas gitu. Misalkan ada musisi yang sering cover di YouTube untuk mainin laguku, izinnya ke siapa dan segala macam kayak gitu. Dan maksudnya udah ada prosedur yang jelas. Walaupun kita sebagai musisinya juga santai-santai aja. Cuma kan kalau udah ada yang jelas rute-rutenya kemana, kalau menagih lagunya kita dipasang di mall dapat fix ya kayak gitu sih. Walaupun mungkin sekarang udah ada kali, karena aku juga masih belajar gitu-gitu. Oke. Dari Wami lah, dari Massive Publishing segala macam. Cuma kan nggak semuanya aware, pendengarnya juga nggak semuanya aware terhadap kayak gitu kan, kayak gitu. Atau ya kayak gitunya sih. Masa di luar kita sebagai performer kan banyak hak yang kita bisa dapat kan, gitu, dari kita sebagai produs, kita ada di YouTube mana, ada di video mana dan segala macam. Ya itu yang pengennya udah secara aman, udah jelas, tiba-tiba langsung masuk dan segala macam gitu ya. Oke.
Mungkin aku juga ini sebenarnya pertanyaan penasaran juga. Yang bikin kamu tuh pengen jadi seorang musisi itu apa sih? Terus apa? Kenapa musik gitu loh? What does that mean to you? Itu artinya buat kamu tuh apa sih musik ini? Ya, ya ini aku udah sering ngomong sih. Eh, si sebagai musisi profesional aku sama sekali nggak bayangkan dulu kan gitu. Jadi pas SMA bahkan kakak Ina sendiri yang nyuruh sekolah musik. Malah aku sendiri kan nggak ngelihat diri aku sebagai musisi gitu. Cuma kakak Ina, bahkan mama juga udah nyuruh sekolah musik gitu. Setelah kakak Ina misalnya mau ke US, sekolah di US, kita udah kamu sekolah di US juga aja, gini bla 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 gitu. Nah cuma seiring berjalannya waktu tiba-tiba emang aku nggak bisa lepas sama musik. Maksudnya kalau bisa kan masuk akuntansi kan di UI gitu. Tapi pada saat di UI, walaupun aku bukan yang nggak suka sama akuntansi gitu, aku sih suka juga tadinya ya. Tapi ternyata pada saat kuliah udah lebih serius lagi di musik, udah mulai manggung, ternyata dapat penghasilan dan segala macam. Dan senang bikin lagu, senang tiap hari nyampe di rumah main gitar di kampus. Tapi ini jadi contoh sih. Di kampus baca buku jazz gitu, duduk paling belakang gitu, dengerin lagu. Ya jangan contoh. Tapi gue lulus by the way di UI. Nah maksudnya kayak ternyata segitunya penasaran sama si musik lah kayak gitu. Gitu penasaran sampai itu tadi itu sering bilang, loh kok bisa dapat penghasilan juga ya dari hal yang gue suka. Sesimpel kayak gitu kan gitu. Nah ternyata si musik ini ya tempatku bisa menyalurkan ide sih gitu. Maksudku kan kayak kalau bagi aku sih aku juga bukan orang yang biasa paling mahir main instrumen dan segala macam. Tapi menurutku ini yang bikin balance itu sih bikin balance otak aku aja gitu. Maksudnya kita punya ide bisa aku jadiin beneran kalau di musik gitu. Mungkin kan kalau kayak kita punya ide, oh gue pengen bikin game apa gini, kayak kita ya aksinya nggak ada kan, karena kita nggak ngerti kan gitu. Tapi kan kalau di musik karena kita udah pelajaran dan segala macam, ya ini aksi yang bisa gue nyata nih, yang bisa gue dari ide sampai jadi, sampai produk, sampai gue bisa sebarin energi secara langsung ke penonton, ke pendengar, bisa lewat musik ini gitu. Energiku bisa kesalurkan semua dari sini gitu. Dan ternyata hal yang aku paling suka ya itu. Dan ternyata tiap tahun atau tiap album yang aku bikin emang punya cerita dan punya dia nggak akan mengulang hal yang sama gitu. Jadi menurutku itu yang menarik dan menurutku hal yang seru gitu. Tiba-tiba aku bikin nama si Sri Hanuraga, tiba-tiba sebelumnya aku bikin nama Monita, tiba-tiba sama Ivy, sama Isyana atau kayak dapat pengalaman baru untuk kehidupan gitu. Dan itu apa yang aku bikin juga berpengaruh pada kehidupan orang lain gitu kan. Maksudnya sesimpel secara direct dan langsung gitu. Maksudnya sesimpel misalnya aku post di sosmed itu, wah bang gue karena lo jadi pengen main gitar lagi gitu. Maksudnya kan, wah gila juga ya. Walaupun misalkan mungkin cuma satu orang ngomong kayak gitu, tapi kayak gila nih orang udah berhenti main gitar tapi habis ngeliat aku terinspired gitu. Menurutku ya musik itu hal yang baik ya gitu. Jadi dengan mereka ngomong kayak gitu, itu bikin sadar sih, gila nih yang gue lakuin ya semoga berguna lah buat kehidupan orang lain gitu. Maksudnya simpel misalnya temannya Kak Kaina gitu. Kak Surti ya. Aku lupa. Ya dia di skripsi apa di tesisnya sih tuh bilang ya misal ya lagunya gue membantu pekerjaan sidang. Itu kan kayak gila apa yang gue bikin gue nggak tahu ini akan berpengaruh terhadap orang lain. Tapi ternyata bisa membantu orang lain terhadap sesuatu gitu. Itu kan kayak padahal aku bikin khususnya untuk buat diri sendiri kan. Aku bikin lagu kan yang aku melodi suka, notnya suka, chordnya aku suka sendiri gitu. Entah orang lain suka apa enggak, bonus gitu. Tapi ternyata itu bisa nyampe terhadap yang aku pikirin tadinya cuma buat diri sendiri, pas aku sebarin emang udah jadi milik halayak ramai lah ibaratnya kayak gitu kan. Terus jadi pas kayak gitu kayak oh gila aneh ya kehidupan kayak gitu lah. Aneh lah, aneh. Nice. Ini menginspirasi banget ya kamu ya, gesit ya, Gerald Sitomorang nih, Oh, beneran deh. Kakak gua, abang gua gak ada yang tahu, tapi kalau di luar serius. Nggak, aku sih kagum banget. Maksudnya mungkin orang tuh melihat musisi itu kan hanya dari satu dua sisi lah ya gitu. Tapi di balik semua itu tuh ada proses yang terjadi penuh dengan konsistensi, harus disiplin, kemudian ide tuh nggak dibiarin lewat begitu aja, tapi beneran dilakukan, ada aksi nyata. Dan ya maksudnya ini kalau aku melihat kamu sendiri juga kayak
ini orang beneran nggak pernah lepas dari gitarnya, kayak latihan terus gitu. Itu kan juga sesuatu yang sebenarnya mungkin harusnya kita bisa belajar banyak gitu dari proses seorang musisi jadi benar-benar mastering satu instrumen gitu. Abis itu dengan mengulang-ulang terus, walaupun itu susah, yang kayak gitu-gitu itu kayaknya nggak kelihatan banyak orang yang paham dan ngerti tentang proses itu. Hanya melihat hasil akhirnya. Cuman ngelihat kayak video klip atau misalnya, nonton mereka di panggung, kayak gitu ya sebenarnya yang orang lihat, tapi nggak ngelihat proses di baliknya. So ini thank you banget sudah menginspirasi kita semua di Catalyst Talks. Nah, di Catalyst Talks ini sesi terakhir nih, Dek. Ada namanya rapid fire question. Oke, siap-siap. Jadi jawab aja apa yang muncul kalimat pertama atau kata-kata pertama siapapun gitu, apapun gitu ya yang muncul di benak kamu, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Oke, siap? Siap dong. Alright, oke. Satu musisi yang benar-benar menjadi inspirasi Gerald Situmorang. Tohpati. Oke. Lagu yang paling bikin happy di playlist kamu saat ini. OST-nya, soundtrack-nya Game Euden Chronicle yang baru mau rilis. Jadi belum ada di mana-mana sih sebenarnya, baru di YouTube-nya mereka sama di Kickstarter-nya mereka. Oke, itu nggak banyak orang yang tahu ya kayaknya lagunya. Ada di streaming service seperti pada Belum deh, cuma di YouTube-nya mereka doang. Oke. Lagu yang semua orang harus tahu dan perlu diresapi. Lagunya Gesit, judulnya Familiar Song. Familiar Song by Gerald Situmorang. Oke. Dari semua peran yang pernah kamu lakukan, ya kan, macam-macam kan, kamu kan bukan hanya performer, ada jadi basis bara suara, solo dan segala macam. Yang mana yang paling sulit selama ini? Aduh. Paling sulit atau paling suka sih? Beda ya berarti? Paling sulit lah. Kalau suka kayaknya kamu suka semua, tapi sulitnya apa nih? Paling sulit ya. Paling sulit awalnya mungkin basis sih. Karena itu kan kayak perubahan instrumen. Tapi abis itu makin sini makin profesional, masih berusaha jadi basis profesional. Karena tadi tanggung jawab beneran. Akhirnya bisa berjalan. Oke. Lebih susah mana? Nulis lagu atau memaintain sebuah relationship pacaran yang loving? Memaintain relationship pacaran yang loving. Kalau ada 3 orang, bisa siapapun yang kamu punya kesempatan ya, 3 orang yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, yang kamu bisa duduk dinner bareng, itu pengennya kamu dinner bareng sama siapa? Yang udah meninggal juga bisa? Boleh. Siapapun lah di dunia ini. Ya. Oke. Pertama Pat Metheny. Terus Hidenya Laruku, Hidenya Larkensiel. Kedua. Terus ketiga mungkin Johann Sebastian Bach kali. Wah, mantap. Jadi semua musisi ya nih ya, dari berbagai era lah. Iya, mungkin. Tapi penasaran juga sama itu sih. Apa? Udah itu aja deh biar seru, itu aja nggak apa-apa. Oke. Satu hal yang bikin orang tuh benar-benar nggak nyangka tentang Gerald semua orang. Pemain favorit bola gue Alan Shearer. Itu bisa nggak? Boleh, ya terserah. Kalau emang itu yang pertama kali muncul, boleh. Buku apa yang menurut kamu harusnya semua orang baca? Inner Game of Music by Barry. Iya deh. Inner Game of Music karena dia, ya Barry Green. Ya, Inner Game of Music dia gila, itu sih kayak tentang psikologi sih, kayak tentang lo biar nggak deg-degan di panggung, gimana gini-gini, kayak bukan teori chord harmoni, itu mantap banget. Ada Inner Game of Tennis, ada Inner Game of Music. Oke. Good. Kalau bisa pasang nih satu billboard besar di jalanan yang ramai gitu, kamu apa yang akan kamu tulis di billboard itu? Gesit Lincah Cekatan, terus album barunya, jadi kayak piece gitu.
album barunya apa gitu. Oke. Saya berharap generasi muda Indonesia lebih titik. Lebih konsisten dan lebih percaya sama proses. Percaya proses. Oke. Terima kasih banyak nih Gerald Situmorang, Gesit, luar biasa. Thank you banget sudah menginspirasi kita semua di Catalyst Talks kali ini. Kita akan dengerin kamu perform juga kan? Ya. Semoga bisa ya. Oke. Thank you banget. Sampai ketemu lagi teman-teman di Catalyst Talk selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di Catalyst Strategy, sama juga of course YouTube kita. Nanti show kali ini juga akan ada di Spotify podcast kita juga. Jadi jangan lupa di search Catalyst Talks. Thank you semuanya. Thank you Gesit.